Yoloha semuanya, gimana kabar kalian semua hari ini? Gak bosen-bosennya gue ngingetin, apakah kalian udah ngerjain PR yang dikasih sama sensei kalian? Kalau belum, biar gue temenin kalian semua dengan alur cerita dari anime yang selalu aja kalian nantikan. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat jari kalian yang nganggur tolong di-post dulu tombol subrek, like, dan notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Seiken Gakuin episode ke-7. 今何と言った。ボイドによる被害は甚大、すでに修復が進んでいる。 Scene berlanjut dengan memperlihatkan kota Seven Assault Garden pasca invasi Stampede sebelumnya. Kerusakan yang terjadi pada tuku magis membuat kota itu harus beralih ke panel surya untuk sementara waktu. Sementara itu, nampaklah Leo yang ingin memasuki ruang dokumen dan bisa menyelidiki kota yang telah ia jadikan kerajaannya. Namun sayangnya, 管理局の許可が必要です。 sontak Leo pun terkejut karena mengira Rosuchi masih hidup meski telah 1000 tahun lamanya. Leo pun harus dibuat kepusingan karena si Rosuchi itu yang memberitahu bahwa Leo tak punya otoritas ataupun izin administrasi untuk memasuki ruang dokumen. Namun tak lama kemudian, 誰でしょう。胸の感触を楽しむの。 kalau gua jadi Leo sih auto gua mengira Regina membututinya. Namun Regina memberitahukan bahwa ia hanya kebetulan melihat Leo di saat mau mengembalikan perangkat video. ここにエッチな本はありませんよ。わかってます。 Mendengar Leo yang mencoba mengembalikan ingatannya dengan cara membaca-baca dokumen tentang runtuhan di mana ia ditemukan, sontak hal itu membuat Regina meminta Leo untuk menyerahkan hal itu padanya. 入れてくれないかな。輸出権限を付与承知しました。 Entah apa yang terjadi sebenarnya, tapi si Rosuchi yang tadinya mau menolaknya, secara tiba-tiba mengizinkannya begitu melihat wajahnya Regina. Leo pun terkejut dan mengira Regina adalah seorang pawang Rosuchi. Namun Regina tidak membenarkannya karena apa yang ia lakukan tadi hanyalah sebuah trik belaka. Leo pun semakin dibuat terkejut di saat mengetahui bahwa Rosuchi di zaman ini yang bahkan bisa diciptakan oleh para manusia. Setelah menanyakan di mana Rosuchi yang sebenarnya, Regina yang mengira maksud dari Leo ialah Rosuchi Perintis, langsung memberitahukan bahwa Rosuchi Perintis telah dinyatakan punah jauh sebelum invasi para Void terjadi. Tapi ada juga dokumen yang mengatakan para Rosuchi Perintis yang masih hidup jauh di dalam hutan kuno. ここで読むのは構いませんけど、持ち出すのはダメですよ。 Singkat cerita, setelah mereka mendapatkan pesan Platon 18 yang diundang ke pesta penyambutan Tuan Putri keempat Kekaisaran yang bernama Altiria Rey Ortiles di kapal perang Hyperion, Celia menelponnya karena ingin mengajaknya buat makan siang bersama-sama. Setelah terus mengomel karena Leo yang ternyata susah buat disuruh makan sayur, Celia pun langsung menutup teleponnya karena ngambek gak bisa makan bersama dengannya. 機嫌を損ねてしまった。愛されてますね、少年は。 Tak lama setelahnya, Leo pun merasa aneh karena Regina yang tak ingin pergi ke pesta itu tanpa memberitahukan alasannya sama sekali. 皆さんで楽しんできてください。ではまた。 Scene berpindah ke hutan berkubah. Terlihat beberapa agen yang berkumpul untuk merencanakan misi penculikan putri keempat demi bisa menyelamatkan kawan-kawan mereka yang dikurung di dalam kekaisaran. Biar lebih enak, mari gua sebutin namanya satu persatu. Yang ras manusia singa hitam bernama Bastea, elf tua ini bernama Jakuto, setengah serigala bernama Gers, setengah macan bernama Girafe, dan ras siluman bodi mantap ini bernama Elza. Nah, si Elza ini kurang setuju sama rencana mereka, karena ia merasa mereka tak mungkin bisa menang dari para manusia yang bisa memakai Excalibur. Namun di tengah keraguan itu, secara tiba-tiba 結束力は今一つのようですね。 muncullah sesosok Dark Elf yang berniat membantu mereka untuk melancarkan rencana penculikan itu. Ia tak akan membantu secara fisik, melainkan membantu dengan cara memberi mereka kekuatan yang setara dengan Seiken. Dimana seperti yang kalian tahu ya guys, kalau ada Seiken atau pedang suci, pasti ada kebalikannya, yaitu Maken atau pedang iblis. Sungguh wedan sekali. Sehabis dikasih kekuatan, Baste langsung bisa memakai sebuah Maken berkekuatan penebas api. Setelah memberi kekuatan pada ketua mereka, si gadis elf hitam itu juga berniat memberi kekuatan itu pada keempat agen yang lainnya, menyesuaikan dengan kekuatan yang cocok untuk mereka. Demi bisa membangun kepercayaan diri mereka, si elf hitam itu meyakinkan jangankan menculik putri keempat, bahkan kapal perangnya sekalipun pasti bisa mereka rebut. Sebagai ganti untuk Maken yang akan ia berikan,
si elf hitam itu mengajukan satu syarat pada mereka, di mana ia meminta tumbal berupa pengguna Excalibur yang masih hidup untuk dipersembahkan pada dewi yang memberi kekuatan pada Makin itu. Gears dan Giraffe pun merasa itu sangatlah EZ, tapi tidak dengan Bastea yang merasa ragu karena apa yang diminta oleh si elf hitam itu dirasa terlalu mudah untuk kekuatan dahsyat yang akan mereka dapatkan nanti. 私はシャルナーク常闇の森の魔女 Singkat waktu, sesampai Leo di pelabuhan, ia berniat membelikan sesuatu untuk Celia. Namun di tengah Leo yang lagi milih souvenir, ia pun terkejut di saat Pak Lixia memberitahukan bahwa gelang yang membuat Leo tertarik itu merupakan kerajinan yang dibuat oleh bangsa elf. Karena Leo yang mengaku hidup sebatang kara tanpa pengetahuan umum seperti itu, Pak Lixia menjelaskan bahwa terdapat bangsal khusus para ajin yang berisikan bangsa elf, setengah serigala, setengah singa, dan bangsa ajin yang lainnya. Dengan kata lain, hutan berkubah yang kita lihat tadilah bangsal khusus ajin yang dimaksudkan oleh Pak Lixia ini. Setelah itu, terlihat banyak orang yang menyoraki kemunculan Putri Alteria. Alteria yang seolah mencari seseorang pun langsung ditegur sama pengawalnya, meski Alteria hanya melangkah sepersekian senti dari posisi awalnya. そうでしたね。つい探してしまいました。 Entah apa yang lagi dilakukan sama Regina di sana. Meski tadi menolak ajakan ke pesta penyambutan, tapi ia tetap datang untuk mengawasi putri keempat dari kejauhan. Yah, mungkin banyak dari kalian yang udah tahu, atau mungkin telah menduga hubungan apa yang dimiliki oleh kedua karakter kawaii ini. Setelah itu, nampaklah si Leo yang akhirnya bisa bertemu dengan Celia, Sakuya, dan juga Mbak Fine. Di saat Celia menanyakan Leo yang udah makan sayur atau belum, namun Leo tak menjawabnya dan malah memberikan sebuah hadiah yang baru dibelinya tadi. 私にかわいい。 Setelah menerimanya, Celia pun berterima kasih pada Leo untuk hadiah yang terlihat sangat kawaii baginya. Namun di saat Celia yang melemparkan guyonan yang lagi sangat tren, hal itu sontak membuat Leo terkejut karena mengira identitasnya sebagai Raja Iblis telah terbongkar. 将来夜の魔王になっちゃうわよ。まだ早いんじゃない？ Sebelum menaiki kapal Hyperion, Leo menyempatkan diri untuk bertanya tentang Regina yang tak ingin ikut ke pesta itu. Fine dan Sakuya terlihat ragu untuk menjawabnya, namun Celia memberitahukan mungkin Regina memiliki alasan pribadinya sendiri. セリア・クリスタリア。モノミユさんにでもいらしたの？ Selalu ada aja tipe karakter kayak gini. Kalau nggak desua-desua, image tinggi layak bangsawan atas, atau lain sejenisnya. Cewek bernama Fenris itu pun terlihat menyindir Celia, yang dikira cuma lagi patroli di sana. Tapi pertengkaran itu langsung terhenti, karena Fine melerai mereka berdua di saat itu juga. Meski sifatnya begitu, tapi Fenris menyempatkan diri untuk memberi selamat pada Celia, sebelum akhirnya ia melenggang pergi duluan. 政権が覚醒したそうね。一応おめでとうと言っておきますわ。 Seperginya Fenris dari sana, Leo yang penasaran pun langsung dijelaskan bahwa ternyata Celia dan juga Fenris merupakan teman semasa bocil. Singkat cerita, tanpa disadari oleh satu penjaga Hyperion, para ajin mulai melancarkan aksi mereka dengan memodiarkan dua penjaga dan mengambil wajah mereka untuk melakukan penyamaran. Di lain sisi, nampaknya banyak orang yang diundang oleh Putri Alteria untuk menghadiri pesta penyambutannya itu. Terlihat pula Fine yang lagi diajak ngomong sama orang penting, Sakuya yang lagi bungkus makanan di sana, yang jelas buat Fenris bertanya-tanya mau dibuat apa semua makanan itu. 何をしていますの？黒金もふもふ丸へ は？ Sedangkan Leo saat ini terlihat sedang baca dokumen yang baru aja ia dapatkan. Berdasarkan apa yang terjadi dan apa yang tertuliskan di dokumen itu, Leo menyimpulkan kemungkinan besar ada seseorang yang telah mengubah sejarah dan tidak menuliskan satupun sejarah tentang dewa, 6 hero, dewi pemberontak, ataupun 8 raja iblis. Meski begitu, Leo tetap senang karena bisa menikmati banyak hal yang tidak ada di zamannya. 魔王様、この姿が任務遂行に最適なのです。 Wah, jujur aja di sini nih gue kasihin banget sama seri. Karena si Leo Kamfrat ini nggak muji betapa kawainya waifu gue ini. Dan parahnya lagi, dia cuma menanyakan hasil penyelidikannya saja. Yang setelah memberitahukan sumber energi kapal itu, yang berasal dari kristal sihir, serta senjata yang melengkapi kapal perang itu, Leo pun berniat memberi Seri sebuah hadiah. Karena Seri merupakan satu-satunya mate yang setia padanya. プレゼントを魔王様。ん？ Iya, sungguh goblok sekali bukan? Si Somplak ini memberi mate yang telah setia dengannya selama 1000 tahun lamanya sebuah coros yang harganya cuma 10.000 rupiah di dekat rumah gua dan yang jualan si Padadang. Meski ia memang menyukai cemilan kayak gitu, tapi harapannya tadi udah terlanjur setinggi harapan orang tua ke anaknya.
Nah, karena dari sini bakal agak yabai sebenarnya, mari kita beri sensor supaya dompet gua tetap terjamin isinya. Leo pun langsung terlihat memerah di saat Celia yang datang menemuinya. みんなで泳ぎましょう。 Leo pun terkejut karena Chise dan satu bocil rumah matahari yang juga diundang ke pesta itu. Celia pun memberitahukan bahwa Putri Alteria telah mengundang banyak orang tanpa memandang status mereka sama sekali. Chise kemudian mengajak Leo buat berenang di kolam bersama-sama. Namun Leo menolaknya dengan alasan tubuh manusia yang gak disetting buat berenang di air. Yang dengan kata lain, Leo itu gak bisa berenang. 泳ぎなら教えてあげる。 Awok. Kapan lagi kita bisa lihat Raja Iblis diajarin renang sama familiarnya sendiri? Dan di mana lagi kita bisa lihat sosok Raja Iblis yang paling ditakuti 1000 tahun yang lalu malah kalah dari 2 bocil yang baru berumur 10 tahunan. Wow. なんという際どい水着を後でたしなめねば。 Untung aja yang ngajarin renang masih Celia. Kalau Vina yang ngajarin, bakal jauh lebih towewe nggak sih? Wah. Di sore harinya, acara yang udah hampir ke penghujung akhir pun malam jadi momen di mana insiden besar akan terjadi. Di mana ketika Putri Alteria sedang dikawal untuk pergi ke aula utama, demi bisa menyambut para tamu undangan, para ajin yang menyamar mulai memperlihatkan taring mereka pada sang putri kekaisaran itu. Sebelum terjadi apa-apa, Putri Alteria meminta peliharaannya itu untuk pergi tanpanya. Sarna kemudian muncul dan merasa percuma, meski Alteria baru aja melepaskan kunci utama Hyperion. Di sisi lain, nampaknya para ajin juga mulai menyerang aula pestanya para tamu undangan. Elsa, Gers, dan juga Jakuto nampaknya bertugas untuk menyandra para tamu penting di sana. Fenris yang berniat maju pun harus mengurungkan niatnya, begitu menyadari bahwa para ajin yang kini benar-benar bisa menggunakan Seiken seperti mereka. Dan pada akhirnya mereka semua pun diikat terpisah dengan posisi terdapat makin apel ledakan yang akan meledak jika ada yang memberontak atau mengeluarkan Seiken di sana. Tak lama setelah itu, Gears ingin memodiarkan Fenris karena mulut pedesnya, namun Elsa langsung menghentikannya karena mereka membutuhkan para pengguna Seiken untuk dijadikan tumbal untuk sang dewi. Di tengah ketidakfokusan para ajin, Leo yang ingin melihat kondisi Putri Alteria pun langsung meminta Celia untuk bekerja sama dengannya. Tanpa memberitahukan rencananya sama sekali, Celia dan Vine pun harus memahami maksud dari Leo yang menghilang secara tiba-tiba. Singkat cerita, setelah minta Putri Alteria untuk mengarahkan kapal menuju ibu kota kekaisaran, namun tepat setelah itu invasi Void berskala besar muncul dan jelas membuat Bastia memintanya untuk berhenti dan putar balik lagi. Namun Sarak memintanya untuk tetap pada jalur karena tumbal terbaik ialah pengguna Excalibur yang sangat ketakutan. Ia mengaku gak peduli dengan rencana para ajin sama sekali. Bastia yang emosi karena telah menduga si Sarnak ini pasti punya rencana lain pun berniat untuk menghadapinya menggunakan makin miliknya. Namun sayangnya, gak pengen binasa seperti leadernya barusan, mau gak mau Giraffe harus menuruti setiap ucapannya Sarnak. Bersama dengan itu, di tengah para penjaga di luar yang menyadari ada yang aneh dengan kapal Hyperion, piaraan Putri Alteria terlihat mendatangi Regina yang masih ada di pelabuhan. うまく港に出られたら助けを呼んで。 Oh, rupanya piaraan Alteria memiliki fungsi untuk merekam suara. Di saat Regina yang seperti mendengar suara Alteria, tanpa pikir panjang ia langsung melompat demi bisa mencapai kapal tersebut. Scene kembali ke Leo yang lagi nyasar di tengah kapal megah itu. Namun tak lama kemudian piaraan Alteria datang bersama dengan Regina yang terlihat tergesa-gesa dan membuat Leo terkejut melihatnya. Setelah menanyakan alasan Regina yang bisa ada di kapal itu, rupanya dugaan gua dan dugaan kalian semua soal hubungan Regina dan juga Alteria terbukti benar adanya. 妹が